Serius gue gak nyangka sih kalau dibesarin sama emak yang kayak gitu bakal jadi kayak gimana gue besarnya. Hai teman-teman, apa kabar? Arya Heva, halo, gimana kabar kalian? Masih sehat kan? Masih baik-baik aja kan? Kenalin aku Feninda, dan di video kali ini aku bakalan nge-review novel terlokal karya salah satu penulis yang aku kecanduan banget sama tulisan, yaitu adalah Kak Rui Meita yang berjudul Rumah Lebah. Eits, tapi sebelum video dimulai, kalian jangan lupa untuk klik tombol subscribe ya, dan klik notifikasinya di bawah, dan share video ini ke teman-teman kalian. Buat kalian yang baru pertama kali kesini, selamat datang, dan terima kasih udah mau nonton video ini. Oke, Rumah Lebah ini tuh bercerita tentang seorang gadis kecil bernama Mala, yang dimana dia itu semacam punya teman imajinasi yang banyak banget, yaitu namanya ada Willy, Satria, Tante Ana, Abuela yang ngajarin dia bahasa Spanyol, dan juga si kembar. Nah, ibu dan ayahnya si Mala ini berpikir kalau itu tuh adalah teman imajinasi Mala, dan Mala ini tuh tinggal di sebuah daerah yang bisa dibilang terpencil, tapi daerahnya tuh asri banget gitu. Dan pada suatu hari di daerah tempat tinggalnya Mala itu ditemukan seorang wartawan yang meninggal di sana. Nah, seketika nih keadaan di sekitar mereka itu berubah, dan banyak banget nih karakter di novel ini yang pada akhirnya dicurigai. Ini bukan sinopsis resminya, karena sejujurnya aku nggak tahu sinopsis aslinya kayak gimana. Aku belum baca sinopsis aslinya tuh kayak gimana. Ini tuh aku rangkum dari apa yang aku tangkap dari novel ini selama baca gitu, yang sekiranya nggak terlalu spoiler ke kalian. Selama baca, aku tuh merasa bahwa novel ini tuh masih satu server sama kayak Carmine dan V, dimana Carmine itu emaknya enggak beres sama kayak di buku ini, emaknya itu enggak beres gitu. Si Nawa itu lemah banget, dan dia itu tiap hari tuh rebahan aja gitu loh pekerjaannya, dan si Mala itu dibiarin melalang buana dan berimajinasi sama si temen-temen yang disebutin tadi. Siapa mereka? Aku di sini tuh ada satu detail kecil yang aku catat, dimana di bagian Mala yang nyeritain Satria bahwa Satria itu adalah sosok yang mau nyakitin dia, tapi dia itu gak bakalan pernah gede. Dia tuh ya udah 11 tahun aja selamanya. Mereka hantu ya. Terus ada buat narasinya sendiri menurutku sedikit membingungkan, karena ini tuh dibagi jadi 5 bagian. Di narasinya itu tuh ada narasi pakai orang ketiga dan juga orang pertama. Di narasi orang ketiga itu kalau penulis nyeritain apa yang terjadi sama Nawai dan juga sama karakter-karakter yang ada di sekitaran Nawai dan Mala. Terus kalau narasinya orang pertama itu tuh khusus buat Nawai dan Mala. Kalau Nawai itu pakai aku dan Mala itu pakai saya. Dan jujur dari narasi ini, apalagi waktu bagian narasinya si Mala, aku tuh merasa kalau Mala itu beneran gak normal. Dia tuh kalau ngomong ke orang yang lebih dewasa tuh pakai anda, dan narasinya tuh pakai saya. Emang ada ya yang kecil yang kayak gini. Terus aku juga bertanya-tanya, sebenarnya si Mala ini umurnya berapa gitu. Karena apa, terkadang dia itu dewasa banget, tapi kenapa terkadang dia tuh kayak bocah banget. Nah, untuk alurnya sendiri novel ini aku merasa bahwa alurnya di awal itu lambat banget, karena novel ini tuh punya banyak banget karakter dikenalin satu persatu yang membuat novel ini di awal itu lambat banget. Dan masuk ke pembunuhannya si Denny, novelnya langsung bergerak banget, bahkan gak kerasa tiba-tiba udah di ending, gak kerasa tiba-tiba kasusnya udah selesai. Oke, walaupun narasinya di awal lambat, narasi di akhir tuh cepet banget. Aku merasa Rui Meita gak kehilangan detail kecil yang masih berkaitan dengan pembunuhan dan kemungkinan siapa pelaku dari pembunuhan si wartawan ini. Endingnya adalah tipe open ending yang sungguh sangat menjengkelkan, karena di situ udah ditutup dengan sangat bagus bahwa fix Nawai begini. Terus ada epilog yang nulis ini bukan epilog gitu, yang nyeritain malah di situ ketemu sama cewek. Terus ayahnya malah ngomong sama siapa. Terus aku langsung kayak, malah apa yang terjadi sama Mala? Ini mau dilanjutin atau gimana novelnya, atau emang selesai di sini dan nyuruh kita buat nebak apa yang terjadi sama Mala gitu. Nah, novel ini tuh aku kasih rating 5 bintang dari 5. Banyak banget akhir-akhir ini novel yang aku kasih rating 5. Jadi kalau kalian penasaran, kalian bisa langsung aja baca via Gramedia Digital atau beli buku ini di toko buku langganan kalian. Ya udah, gitu aja reviewnya. Mohon maaf banget kalau kurang memuaskan, dan kita bertemu di video yang lainnya. Sampai jumpa!